Halo teman-teman semuanya, mahasiswa S1 Psikologi atau yang biasa disebut ilmuwan psikologi tentu harus mampu melakukan scoring tes psikologi. Namun ada kode etik yang harus dijaga. Ada sebuah pelanggaran kode etik yang terkadang dilakukan oleh mahasiswa S1 Psikologi. Contohnya seperti ini. Tahu nggak sih tadi tuh ya, soalnya saya pusing banget. Gue aja hampir kayak mentok gitu loh, kayak ya, ini udah udah kan nggak boleh dikerjain di umum kan, ya nggak sih? Tahu sendiri kan kode etik gak Nggak boleh. Bentar. Itu teman-teman kita juga bukan sih? Sorry deh, lu anak psikologi juga? Iya. Kan nggak boleh ngerjain scoring di tempat umum. Siapa yang bilang? Lu emang nggak pernah belajar kode etik? Stop ya. Tenang. Nih ya, ini tuh nggak boleh. Ini tuh adalah rahasia. Nih, ini kan tempatnya sepi. Sepi dari mana? Lo lihat rame. Di atas sepi. Ini di atas. Itu harus ada kode etiknya kan. Terus pasti semester akhir dong, nggak mungkin semester awal udah ngerjain scoringnya nggak sih? Tapi tenang, kita harus menjelaskannya dengan baik-baik dong, otomatis. Jadi gini loh teman-teman, bahwasanya mengerjakan tes scoring itu dilarang untuk di tempat umum. Kenapa? Karena ketika kita mengerjakan di tempat umum, riskan banget nih data pasien atau klien kita tuh tersebar. Meskipun ini tempatnya sepi, tetap aja dong hal itu melanggar kode etik yang kita pelajari dan kita tahu betul bahwasanya mengerjakan di tempat umum atau mengerjakan secara bareng-bareng itu melanggarkan kode etik yang kita ajarkan menurut Hemsi. Nah makanya tuh kan ini tuh nggak boleh tempat umum, itu tempat umum guys, tidak boleh. Oh, jadi gitu ya? Iya. Terus Kita pindah gitu. pindah. Iyalah, dan kalian pun ketika mengerjakan tidak boleh berkelompok loh. Meskipun kalian sama-sama klien psikologi, tapi antara kliennya itu harus saling terjaga rahasianya. Ya kalau ini punya klien kamu, ya hanya cukup kamu doang yang tahu. Nggak boleh sampai teman kamu ataupun sahabat kamu tuh tahu tentang data klien kamu. Coba sekarang secara tidak langsung, teman kamu bakal tahu dong klien kamu itu siapa. Tahu? Iya kan? Nah, secara tidak langsung hal itu juga udah melanggar kode etik kita, yaitu pembocoran data dari klien kita. Jadi diminta untuk teman-teman next time untuk belajar kesalahan hari ini tidak terulang. Oke deh, Berarti kayak gitu aja, tenang aja dong. Kamu gak usah marah-marah. Kalau ketika marah-marah dibilangin, ya udah oke kita baikan deh. Sorry ya. Iya. Berarti ini kita pulang aja dong. Ya kita pulang aja lagi kan kalian udah lama di sini nongkrongnya. Tuh Enggak kalian juga udah sih. minumnya udah pada habis kan nggak ada. Ya kita bisa pesen lagi. Gitu. Karena kita nongkrong bareng aja nggak sih? Ya udah, masukin dulu. nanti kita lanjut. Maaf ya guys, maaf ya semuanya. By the way kalian kelas apa? Jangan dilaporin ya. Jadi laporin ya. Tapi kalian jangan ulangin lagi. Makasih ya udah diingetin. Pelanggaran kode etik yang dilakukan dalam reka adegan barusan yaitu melanggar pasal 67 ayat 1-3 tentang menjaga alat, data, dan hasil asesmen yang ada di dalam buku Kode Etik Psikologi Indonesia yang diterbitkan oleh Himsi. Hal ini disebutkan juga dalam buku Kode Etik Psikologi dan aplikasinya di Indonesia edisi kedua yang menyebutkan bahwa alat-alat tes merupakan salah satu aset terpenting seorang psikolog. Kebocoran alat tes dapat membuat interpretasi keliru bagi individu yang mengaksesnya. Alat tes yang berada dalam suatu institusi seperti di sekolah ataupun perusahaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab psikolog yang berwenang dalam penggunaan alat tes tersebut. Alat tes yang ada perlu disimpan dalam tempat yang tertutup sehingga tidak mudah dilihat atau dijangkau oleh orang lain. Penyebar luasan alat tes psikologi yang terjadi kemungkinan besar disebabkan oleh kesengajaan yang dilakukan oleh ilmuwan psikologi atau psikolog itu sendiri dibandingkan masyarakat awam yang sengaja melakukannya. Oleh karena itu, yang harus diwaspadai bukan hanya orang lain yang berniat melihat atau mempelajari alat tes psikologi, tetapi juga integritas dari ilmuwan psikologi maupun psikolog. Bagaimana mereka dapat menjunjung tinggi etika profesinya dengan tidak hanya mementingkan hal-hal yang hanya menguntungkan diri sendiri.
Selain kerahasiaan terhadap alat tes, segala bentuk hasil asesmen juga bersifat rahasia dan hanya boleh dibaca oleh pihak yang bersangkutan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang. Hasil asesmen juga bersifat sensitif sehingga dalam banyak situasi perlu didampingi atau disampaikan langsung oleh psikolog yang menangani agar tidak terjadi kesalahpahaman. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau misalkan seorang psikolog itu tidak boleh berhubungan dengan kliennya di luar jam konselingnya loh? Supaya kita mengetahui pembahasannya, mari kita simak video berikut ini. Ya jadi gitu Kak, kenapa akhirnya aku mutusin buat datang cerita sama kakak, karena aku udah struggle banget sama diri aku sendiri, bingung harus mengambil keputusan seperti apa. Oh gitu. Saya berharap mulai sekarang Siva jadi pribadi yang lebih kuat lagi, tegar, sabar dalam menghadapi segala cobaan, ujian, dan hal-hal yang membuat Siva merasa takut ataupun menjadi sakit. Saya yakin Siva bisa, Siva mampu dan kuat dalam menghadapi semua hal. Kalau gitu makasih banyak ya Kak, udah bantuin aku, udah kasih aku saran. Jujur aku ngerasa terbantu banget sama saran-saran dari kakak. Apa? Aku mau cerita. Lihat cowok ini. Jadi cakep ya. Cakep kan? Gue suka sama ini. Yang kemarin Enggak, gue udah gak mau sama yang kemarin-kemarin. Gue mau sama yang ini aja. Lu lihat dong. Lihat bahunya, oh my god. Buat bersandar enak banget. Dia baik banget. Dia tuh ini banget apa ya? Dia soft spoken banget parah. Terus apa lagi Kayak, gitu? kalau misalnya gue lagi cerita dia kayak Iya gimana? dia sebenarnya dia psikolog sih. Boleh. Dia psikolog gue kemarin tadi Lu ngapain dulu ke psikolog? gampang itu mah, gue nggak usah cerita lah gue ngapain ke psikolog, kayak pokoknya dia tuh psikolog gue gitu kan. Terus kayak udah 3 kali pertemuan, terus gue kayak gue suka sama dia, boleh gak sih gue Emang gitu. psikolog gitu gak sih? Lu jangan, please lah. Emang boleh ya psikolog sama? Emang nggak boleh ya suka sama psikolog? Kan gue cuma suka aja. Gak boleh tahu. Emang iya ya, kenapa nggak boleh? Ada kode etiknya. Tapi gue udah selesai sesi konseling gue tuh, udah selesai sama dia. Emang nggak boleh ya? Kan misalnya kayak udah nggak apa ya, ibaratnya gue udah bukan klien dia nggak sih? Emang tetap nggak boleh? Gak boleh gak sih kalau suatu saat nanti lu kayak gitu lagi, lu gak bisa ke dia jadinya, gak bisa konseling ke dia lagi, lu harus ganti psikolog tahu. Ya, kok gitu sih? Kok gue baru tahu sih? Ih, lu mah aneh. Tanya dah langsung ke dia. Nah, teman-teman, berdasarkan adegan yang sudah kita tonton tadi, dapat kita analisis bahwa seorang psikolog dan klien tadi telah melanggar pasal kode etik, yaitu pasal 16 mengenai tentang hubungan majemuk. Jadi, ketika kita melakukan sesi konseling, namun psikolog atau kliennya tersebut berhubungan di luar sesi konseling, maka itu telah melanggar kode etik pasal 16 ini, yaitu tentang hubungan majemuk, di mana hubungan majemuk ini akan membuat sesi konselingnya menjadi tidak objektif. Jadi, ketika seorang psikolog atau klien memiliki hubungan majemuk, sebisa mungkin psikolognya harus memutus hubungan sesi konselingnya dengan klien tersebut, karena hal tersebut dapat merusak objektivitas serta keefektivitasan dalam sesi konseling. Jadi, seorang psikolog yang melanggar pasal 16 tentang hubungan majemuk tersebut akan mempengaruhi objektivitasnya dalam sesi konseling tersebut dan akan merusak reputasi maupun layanan psikologi dari psikolog tersebut.